Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6, dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Cinta kasih dan damai menjadi program hidup umat beriman dan merupakan karya Roh Kudus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam wacana terakhir Yesus pada perjamuan malam terakhir, saat ia menggambarkan garis besar gerejanya di masa depan, muncul 4 bagian yang menjanjikan kedatangan seorang penghibur atau pembela, yakni Roh Kudus. Penghibur dan pembela memiliki arti yang sama. Seseorang yang dipanggil ke sisi Anda sebagai pendukung, seringkali dalam situasi hukum, akan mengirimkan penghiburan juga. Dalam nama dan kuasa Yesus, Bapa akan mengutusnya, sehingga penghibur akan menghadirkan Kristus di dalam gereja, bukan secara fisik, tetapi dengan cara yang baru. Penghibur akan menguatkan murid-murid Yesus dengan kekuatan Kristus sendiri. Parakletus akan menuntun para pengikut kepada seluruh kebenaran, sehingga mereka secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang semua implikasi dari ajaran Yesus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya setiap pembela hukum, Parakletus akan memberikan para pengikut Yesus kuasa dalam mengajar dan berargumentasi untuk menghadapi pertentangan. Inilah kuasa yang akan membimbing gereja di masa mendatang, bukan hanya para pengajar resmi gereja, para penerus para rasul, tetapi semua umat beriman yang melestarikan dan memperkaya tradisi gereja melalui tugas kenabian mereka. Dekret Konsili Vatikan II tentang gereja tidak meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa mereka tidak hanya menyerukan kekudusan, tetapi juga kenabian yang meluas kepada semua anggota gereja, suatu tanggung jawab yang mengilhami dan mengagumkan. Kecuali rohnya yang akan hadir dalam jemaat Kristiani, Kristus menjanjikan kepada manusia damai yang tentu tidak berasal dari dunia ini, melainkan damai yang didasarkan pada hubungan ilahi. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, damai yang diberikan Kristus bukanlah damai yang idealis belaka, tetapi suatu situasi penyelamatan yang timbul dari kerahiman Allah yang mau menyelamatkan manusia. Perdamaian yang diberikan Kristus dengan demikian merupakan pemberian, tetapi sekaligus juga tugas. Pemberian karena datang dari karya Allah, tetapi juga tugas karena Allah itu harus masih selalu nampak ditawarkan kepada manusia. Manusia harus mampu selalu menawarkan kepada sesamanya perdamaian ilahi. Dan kekristenan yang tidak mencoba menawarkan perdamaian seperti dinyatakan oleh Kristus itu, kiranya akan kehilangan keterlibatannya di dalam dunia ini yang sungguh mendambakan perdamaian sejati yang tertumpu pada kasih ilahi. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Fransiskus dari Sales mengatakan, dengan setetes madu Anda bisa menangkap lebih banyak lalat daripada dengan 1 liter cuka. Maka di balik kata-katanya itu ialah dengan kasih dan kemurahan
kita dapat atau kita bisa memenangkan banyak orang. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Allah mencintai kita melebihi cinta seorang ibu atau bapa di bumi ini. Allah akan bersukaria dan sukacitanya menjadi sempurna kalau kita pun saling mencintai. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Amin.